kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema hari ini mengenai kesiapan perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Wening Trimawanti SPOK. Beliau adalah dokter spesialis okupasi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita sapa dulu Dr. Wening yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat gitu ya. Artinya sehat fisiknya, sehat mentalnya juga ya dok. Amin, ya. Amin ya amin, Allah gitu ya. Hari ini mau bahas seputar bagaimana sih kesiapan perusahaan nih dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokter, kalau yang aku ketahui ini kan masih banyak juga yang work from home ya, kerja di rumah. Tapi kan juga banyak juga teman-teman di luar sana yang harus tetap pergi ke kantor walaupun shift-shiftan nih dok gitu kan. Nah seperti kita ketahui biasanya nih tempat-tempat yang sumbernya kerumunan misalnya apa nih, transportasi publik lah atau mungkin ya kantor itu sendiri itu kan sebagai lokasi yang bisa dibilang tuh tempat penularan gitu ya dok ya. Jadi kan kita takut nih jangan sampai nanti mau kerja malah jadi was-was. Nah ini menarik sekali itu bagaimana kesiapan perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi maksudnya bagaimana sih dokter, pembahasan kita nanti lebih dalam lagi akan seperti apa ini barangkali. Ya, baik, selamat pagi pemirsa El Sinta dimanapun berada. Semoga kabar baik semuanya, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan pagi ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Rini, bahwa kita akan sedikit ya sharing bagaimana kita di era pandemi ini kita tetap harus produktif, istilahnya seperti itu. Jadi kita sempat melalui masa yang namanya mungkin PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah satu penyakit ya yang disebabkan oleh virus corona. Nah, ini adalah membawa dampak tidak hanya bagi individu kita sendiri sebagai pekerja, tapi juga secara luas ya yang kita rasakan saat inilah sektor ekonomi ya seperti itu, pendidikan segala macam. Nah, terkait dengan hal itu kemudian kita memasuki masa kemudian dilonggarkannya PSBB sehingga kita bisa mulai bertahap beraktivitas seperti biasa. Kalau sekarang istilahnya mungkin ya adaptasi pada kehidupan baru ya. Kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru di tengah yang pandemi ini yang kita belum bisa memastikan kapan akan berakhir. Mungkin seperti itu. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal-hal yang memang harus kita perhatikan, baik diri kita pribadi sebagai individu yang harus beraktivitas, terutama keluar rumah, ataupun bagi perusahaan dalam rangka menyambut para pekerja ini kembali untuk bisa beraktivitas di lokasi tempat kerjanya. Disambut gitu ya. Jadi harus diperhatikan kebutuhannya, haknya apa begitu ya dok. Karena kan tadi kan istilahnya awal-awal kaget gitu ya PSBB, terus kemudian dilonggarkan, terus ini tadi eranya, kalau dulu istilahnya apa, new normal ya, terus kebiasaan baru begitu ya. Lebih nyaman kita mendengar adaptasi dengan kebiasaan baru, tidak hanya tadi dilihat dari sisi pekerjanya, kitanya nih bagaimana tetap produktif, dan juga tapi perusahaannya itu sendiri begitu ya, atau yang memang apa ya, istilahnya yang perlu, mungkin ada rules-rules khusus atau bagaimana maksudnya dokter nih? Jadi karena memang ini adalah satu pandemi yang istilahnya seluruh dunia kita merasakan global ini semua. Ya. Dan untuk mengatasi ini tentu saja tidak hanya 1-2 pihak, tidak hanya 1-2 orang, tapi benar-benar ini adalah satu teamwork ya, kerjasama yang baik ya. Dari sisi kalau kita bicara tentang kesiapan itu kita ada rule-nya dalam satu mekanisme namanya manajemen risiko. Kita harus memikirkan berbagai risiko. Ketika ini sudah
sudah mulai beraktivitas kembali, kemungkinan apa yang akan kita jadi lakukan? Dievaluasinya gitu ya. Kita berpikir resiko apa? Oh ini era pandemi, terutama era pandemi ini adalah resiko yang didapatkan dari mana? Dari penularan virus. Bagaimana virus itu bisa menular? Nah ini nanti adalah role-nya kaitannya dengan satu namanya pengendalian. Nah, pengendalian dari bahaya yang dimungkinkan akan timbul di tempat kerja. Memprediksi gitu ya. Memprediksi. Kalau kaitannya dengan pekerja sendiri ya saat mulai dari keluar rumah, berangkat kerja, kemudian termasuk tadi dalam transportasi umum sampai tempat kerja, kemudian selama berada di tempat kerja dan bahkan sampai pulang kembali ke rumah. Karena kan tadi ya manajemen resiko itu perlu ya diketahui per individu ataupun tadi perusahaan itu sendiri. Karena tadi bisa aja kan dia pulang ke rumah bawa resiko ke anaknya, ke keluarganya gitu yang perlu diperhatikan gitu ya dok ya. Khususnya dalam hal kita kaitannya dengan tempat kerja, kita mengenal tadi kan kita sudah langkah pertama adalah kita mengidentifikasi dulu bagaimana karakteristik tempat kerja kita. Betul. Apakah kita di sektor istilahnya berhubungan dengan publik, jasa, ataukah kita atau formal, informal ya, formal, informal, kemudian berapa jumlah pekerjanya, kemudian target pekerjaan itu apakah ekspor, impor, artinya kan tuh skala nasional ataukah apa, itu menyangkut pada nanti kita mengidentifikasi bahaya-bahaya potensial yang mungkin timbul dari proses pekerjaan itu. Karena setiap lokasi pekerjaan itu juga akan menentukan seberapa besar resikonya, gitu ya dok ya. Misalnya tadi ada satu perusahaan memproduksi yang dia jarak antar pekerjanya harus berdekatan misalnya. Nah ini adalah satu identifikasi yang harus kita perhitungkan, harus kita lihat, terutama di tengah pandemi ini dengan resiko penularan. Nah bagaimana ini yang harus nanti kita pikirkan untuk pengendaliannya. Oh, dengan kita tahu, terutama di era pandemi ini, bahwa virus corona ini mudah ditularkan ya dari seseorang yang mungkin bergejala, kemudian dia batuk, atau bisa juga tanpa gejala gitu. Ya, kemudian jarak kurang dari 1 meter, terlalu dekat tanpa menggunakan APD apalagi. Nah, itu adalah istilahnya kita menghitung risiko. Nah setelah itu kita perhitungkan, kan kita lakukan pengendalian. Nah pengendalian sendiri secara internasional kita mengenal untuk pengendalian bahaya itu ada namanya 5 tingkat pengendalian bahaya. Ya 5 tingkat itu yang pertama adalah dari tingkat yang paling efektif. Itu kita kenal dengan eliminasi. Nah eliminasi. Kalau kita bicara tentang COVID-19 yang penyebabnya adalah virus, ya, untuk tahap ini bisa nggak kita mengeliminasi, artinya menghilangkan virus itu dari sekitar kita. Nah, yang kemudian yang kedua, mungkin nanti penjelasannya akan ini ya kita bicara urutannya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian yang kedua adalah substitusi atau penggantian. Ya. Karena ini sumbernya adalah virus, apakah kita mungkin mengganti virus? Rasanya ini mengganti virus. Karena ini sumbernya kan. Tapi mungkin nanti ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk ini. Kemudian yang ketiga adalah namanya rekayasa teknik. Ya, rekayasa teknik itu atau engineering control itu adalah kita memberikan satu pengurangan risiko untuk ketemu dengan bahaya. Ya, contohnya kita memberikan batas. Ya, physical distancing inilah atau apa istilahnya? Ya, kita misalkan di customer service misalnya atau kalau di kantor ada informasi gitu ya, diberikan bilik-bilik gitu ya. Seperti itu kan merupakan salah satu rekayasa teknik ya. Upaya proteksi gitu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah administrasi kontrol, pengendalian administrasi ini yang banyak mungkin sudah mulai banyak dilakukan. Artinya pembatasan jam kerja. Ya.
atau mungkin tadi kalaupun tidak semua WFH bergantian. Ada Sip-sipan rule-nya. gitu ya. Ya, kemudian itu adalah salah satu pengendalian dari sisi administrasi kontrol. Ya, kemudian yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. APD itu sebenarnya adalah kalau dari piramida pengendalian adalah dia paling bawah karena kita mudah untuk melakukan itu, sebetulnya paling mudah kita pakai masker. Sekarang tambah lagi ada pakai face shield. Kemana-mana itu sebenarnya paling mudah, tapi memang dari penilaian pengendalian dia adalah paling kurang efektif. Ya kalau efektif virusnya nggak ada dong. Ada yang pakai kacamata segala apa? Ya, tapi paling tidak itulah yang memang harus bisa kita lakukan. Ada 5 tadi ya. Oh, aku tadi sempat nyatet tuh ya. Jadi 1 eliminasi virusnya itu sama sekali gitu ya. Iya, dihilangkan gitu. Apapun sumber bahaya itu. Proses ini ya. Proses yang cukup panjang. 2 substitusi atau yang pengganti tadi, yang 3 rekayasa teknik gitu ya. 4 administrasi kontrol, yaitu mengenai pembagian jam kerja. Yang 5 ini adalah APD. APD itu jangan diartikan sebagai tenaga medis aja nih yang memang gak ada terdepan nih. Tapi kita tuh yang palingnya tadi pakai masker, face shield, terus juga rajin cuci tangan, terus jaga jarak. Itu sebenarnya itu bagian untuk pelengkap APD-nya juga gitu ya, Dok. Artinya untuk melindungi secara nggak langsung juga gitu kan. Ya, jadi kalau kita bicara tadi eliminasi itu kan kita pengen menghilangkan virus. Sebetulnya itu mungkin kita kalau gampang kita melihat dalam sehari-hari kita sudah melakukan sebetulnya. Kita sering membersihkan alat-alat yang sering kita pakai dengan semprot desinfektan. Itu adalah tujuan kita adalah menghilangkan tadi sumber bahaya tadi, sumber si virus tadi ya, sumber infeksinya. Itu yang memang sudah kita lakukan ya, terutama ya kalau di perusahaan memang sudah ada unit sendiri yang melakukan itu dan memang tidak hanya peralatan besar yang kita bersihkan, tapi mulai dari gagang pintu ya, tempat-tempat kita bersandar. Justru yang kita kelupaan itu ya, yang kecil-kecil itu ya, Dok ya, yang detail ya, karena itu kan banyak orang memegang ya, berganti-gantian di situ, boleh dibilang seperti itu. Nah, kemudian termasuk adalah kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, ini yang penting ya, karena kita sudah cuci tangan dengan sabun, tapi airnya menggenang juga balik lagi sini. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah tujuannya adalah menghilangkan tadi ya, meminimalisir kuman-kuman yang ada di meminimalisir resiko penularan ya, gitu ya. Karena ini adalah telapak tangan ini yang paling sering beresiko kita pengen ngelap muka ya, bersentuhan dengan wajah ya, megang-megang wajah gitu ya. Karena memang tipikal virus ini sendiri proses penularannya adalah ketika dia ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia batuk atau bersin dan kita dalam posisi jarak dekat, tidak memakai masker, tidak memakai pelindung wajah, itu adalah mudah masuk ke mukosa, mukosa hidung, mukosa mulut, mata, ya. Apalagi tangan kita misalnya habis tadi pegang benda yang berbarengan, yang terindikasi itu orang lain tuh sakit, kita lupa cuci tangan, nah ini adalah beresiko. Belum lagi kan kita harus lihat juga karakter dari pegawai kita juga kan. Ada yang mungkin kelompok usianya yang tadi kalau produktif usia muda mungkin daya tahan tubuhnya masih dibilang agak-agak lebih kuat lah ya. Tapi kan ada juga yang di usia 40-50-an ke atas, itu belum lagi kalau ada penyakit komorbid juga gitu ya. Itu juga yang perlu diperhatikan juga oleh perusahaan, bagaimana untuk meminimalisir resiko penularan di segala kelompok usia pekerja itu begitu ya, Dok, dengan karakter yang macam-macam itu ya. Itu termasuk yang tadi pengendalian tadi, administrasi, bagaimana mengelompokkan, bagaimana mengidentifikasi sebagian besar usia karyawan kami itu adalah di rentang usia sekian-sekian. Kemudian biasanya kan kita rutin medical check up. Nah, dokter. Ya. Nah, mungkin dijeda dulu sebentar ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi. Nanti di segmen kedua ya, Dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kesiapan perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersama dengan Dr. Wening Trimawanti SPOK, dokter spesialis okupasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Dan Dr. Wening dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih detailnya lagi nih aku mau menyambung pembahasan sebelumnya di segmen 1. Jadi tadi aku mengilustrasikan bagaimana kalau dari setiap individu atau setiap pekerja ini kita harus sadar betul nih kita punya resiko yang seperti apa sih. Tadi usia gitu kan, terus juga jenis kelamin atau mungkin comorbid apa yang kita punya atau penyakit penyerta apa sih yang kita punya yang barangkali ternyata kita ada di kelompok resiko yang sedang nih, sehingga mungkin butuh prepare yang lebih matang lagi sebelum kita berangkat ke kantor katakanlah. Jadi kalau menyangkut hal yang seperti itu, apa sih yang perlu diperhatikan oleh masing-masing individu sebagai pekerja, Dok? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Rini. Jadi di era pandemi COVID ini memang kita harus sadar ya. Kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Satu, kita ada di tadi disampaikan Mbak Rini, ada di usia berapa? Karena memang secara angka statistik memang terbesar kasus ini di atas usia. Ya di usia-usia produktif sebetulnya ya, walaupun memang angka kesembuhannya di usia itu juga tinggi sebetulnya. Ya, kemudian apakah kita punya penyakit sebelumnya, terutama yang kita kenal dengan komorbid ya, apakah kita punya diabetes mellitus atau kita punya penyakit jantung, seperti itu harus kita perhatikan. Kalau memang kita sudah tahu, kita berada pada posisi saya usia sekian, kemudian saya punya memang riwayat penyakit seperti itu, ya kita harus artinya kita harus mawas diri. Artinya kita harus era sekarang kita harus terbuka. Artinya kita tidak perlu terlalu takut, artinya mendapat stigma yang kurang baik ya. Karena apa? Karena memang ketika kita sadar bahwa kita memang berisiko, ya kita dapat melakukan langkah-langkah antisipasi tadi agar kita tidak menjadi individu yang menularkan ke orang lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak perlu merasa istilahnya minder atau apa. Kok teman-teman saya kerja di udah masuk, saya masih di rumah. Mungkin itu harus kita rem dulu, harus kita hindari dulu pemikiran-pemikiran seperti itu. Artinya stigma tadi ya. Justru kita dengan itu kita akan membantu bahwa ketika saya disiplin, saya tetap bekerja dari rumah karena saya punya risiko. Jadi saya membantu bahwa saya tidak membantu memutus rantai penyebaran tadi. Mungkin itu salah satu yang harus dimotivasi ya, dan itu perlu, saya rasa perlu kita memotivasi diri sendiri. Kenapa? Karena agar imunitas kita juga tetap terjaga, kita tidak down, kita tidak drop. Ya akhirnya ketika sudah down, sudah drop, tidak mau makan, tidur tidak nyaman, ya akhirnya bahaya-bahaya yang seperti mungkin tadi bahaya penyakit tadi mudah masuk untuk komorbidnya juga mungkin jadi tidak karena terkendali memang sudah itu. Oke. Jadi tadi mungkin juga yang harus kerja di rumah karena di lokasi kantornya juga mungkin tadi di zona merah nih. Jadi memang mau tak mau juga memang harus semuanya dari rumah gitu. Jadi sebenarnya beda-beda sih konteksnya ya, Dok ya. Case by case kita bahasnya. Tapi sebagai individu tadi yang perlu ditekankan adalah kita punya faktor resiko yang seperti apa sih, dan kalaupun memang harus bekerja di rumah karena mungkin dan juga jangan stigma yang minder segala macam gitu. Kalau memang harus bekerja di rumah ya nggak apa-apa juga begitu ya, Dok ya. Oke. Nah itu kan yang harus diperhatikan oleh karyawan, yang penting menjaga kesehatan fisik dan mentalnya selama pandemi ini supaya tetap produktif, menguntungkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk perusahaan juga begitu ya. Nah untuk perusahaan itu sendiri juga apa yang perlu diperhatikan juga ya, Dok ya, yang istilahnya untuk memfasilitasi agar proses bekerjanya itu juga berjalan dengan lancar, dengan aman, entah itu yang mungkin tadi bagi pekerja shift-shiftan atau menciptakan gedung yang sehat, yang bersih juga, yang bebas dari, insya Allah bebas dari COVID gitu ya. Jadi rutin di ceknya tuh setiap hari juga seperti apa gitu pemantauannya. Oh ya, baik. Jadi
tadi mungkin ketika udah disampaikan di depan ya, bagaimana kita juga untuk pekerja sendiri harus melindungi diri kita ketika mulai keluar rumah. Betul. Bagi perusahaan tentu saja kita sudah yang pertama adalah mengikuti regulasi peraturan pemerintah terbaru apa sih nih yang dikeluarkan. Yang terbaru gitu ya, diupdate. terutama kaitannya dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa poin-poin ya, poin-poin bagaimana perusahaan ini kesiapannya, apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka tetap berproduksi di era pandemi ini. Ya, salah satunya tadi mensosialisasikan kepada karyawannya tentang screening kesehatan, ya, mengenali apakah kan nggak mungkin perusahaan yang akan mengecek satu-satu ya, tapi istilahnya mensosialisasikan bahwa karyawan ini sadar dengan kondisinya. Apabila memang karyawan ini sudah merasa ada keluhan, apa itu demam, istilahnya apa mungkin kurang enak badan, greges, apalagi ditambah dengan gejala pernafasan, batuk dan sebagainya, itu dianjurkan tidak masuk. Ya, itu salah satu hal yang harus peraturan ya yang dikeluarkan oleh yang dipatuhi, yang kebijakan perusahaan yang harus dipatuhi oleh karyawan harus paham gejala-gejala coronanya itu. Nggak perlu nunggu dulu dia dicek di pintu masuk, tapi di rumah pun ketika dia sudah merasa badan saya tidak fit, udah aware lah ya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ketika karyawan ini sudah sampai ke lokasi kerja, ya kita sudah umum ya ketika mau masuk ruangan, kita dicek suhu, kemudian setelah itu kita melakukan cuci tangan dulu sebelumnya pasti ya, dengan fasilitas. Dan memang sangat-sangat disarankan, perusahaan kan menyediakan fasilitas itu ya, apakah cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, ataukah dengan hand sanitizer yang gampang dijangkau ya, gampang ditemukan oleh baik pekerja atau pengunjung atau tamu. Mudah diakses lah ya. Ya, bahkan ada yang melakukan peraturan kalau memang kunjungan itu, tamu itu bisa dijadwalkan dulu. Betul. Sehingga si calon tamu ini sudah tadi ada screening datang dulu, seperlunya juga gitu ya. Kalau memang sesuai kebutuhannya. Ya, kalau memang ada gejala ya mungkin di reschedule atau dijadwalkan ulang. Kemudian juga tadi pembersihan ruangan. Kalau melihat dari peraturan yang dikeluarkan terbaru, memang disinfektan tempat kerja itu paling tidak setiap 4 jam. Seperti itu ya, dibersihkan. Makanya ada tim khusus lah ya untuk ada tim khusus. Yang pertama tadi adalah mematuhi regulasi. Yang kedua juga dibentuk satu tim khusus ya. Kalau kita kenal terkenal namanya Satuan Gugus Tugas. Apalah di perusahaan itu yang bisa familiar untuk dilaksanakan seperti itu. Mungkin itu. Kemudian tadi ketika sudah masuk, kemudian sudah cuci tangan, kemudian lebih bagus kalau dia ada pakaian kerja tersendiri. Jadi berbeda antara yang dipakai untuk berangkat, kemudian saat kerja dan pulang. Itu yang kadang-kadang sering terlupakan tuh. Nah, itu mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Sudah ganti baju kerja, kemudian juga dia masih pakai alat pelindung, apron atau overall seperti itu. Tergantung tadi proses kerja yang dilakukan seperti apa. Tetapi poin yang penting di sini adalah biasanya alat pelindung diri tadi kan minum masker ya. Tetapi di era pandemi ini sangat disarankan setiap waktu, apalagi kita berjumpa dengan rekan kerja, itu tetap dipakai. Jadi yang suka terlewatkan saat istirahat. Istirahat, habis makan saat misalnya, makan ya dilepas masker, ngobrol gitu sambil ya. Makan, ngobrol. Dan kadang suka lupa jarak. Itu lauknya apa? Nah, ini yang suka terlewatkan ya. Jadi memang anjurannya adalah masker ini memang dilepas saat makan ya. Jadi di beberapa tempat diatur. Jadi kalau misalkan jam makan itu hanya sekali waktu, jam 12 sampai jam 1 misalnya. Di era pandemi ini ada modifikasi. Mungkin mulai jam 10 dia sudah berapa roll yang
sebagian makan. Iya. Jadi ruang makan yang mungkin kapasitas Ganti-gantian lah 100 ibaratnya. orang hanya diisi 20 misalnya. Nanti terbagi Pembatasan berapa jam. jumlah gitu ya. Ya. Jarak juga tadi perhatikan juga. Gitu. Jadi bagaimana karena ini yang dari beberapa hasil kita sharing gitu ya. Memang resikonya oke, saat kerja sudah nih physical distancing seperti kita Mbak Rini. Tapi saat itu istirahat, makan. Nah, ini yang sering kelupaan ya, Dok. Ya. Nanti habis ini pakai masker kan, Dok? Begitu. Ini kan lagi siaran aja. Ya. Kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi intinya nih butuh kerjasama ya dari berbagai pihak ya, khususnya dari karyawan itu sendiri udah ada rules harus dipatuhi ya. Jangan yang tadi males sesek atau apa, kan ada aja yang kayak begitu gitu. Jadi harus bersinergi gitu ya. Ada peraturan dari perusahaan, dari pemerintah, kita wajib mengikuti untuk keamanan bersama, saling menjaga gitu ya pada prinsipnya gitu ya. Mungkin juga ada evaluasi harian tadi gitu ya, untuk ini kurangnya di mana gitu, supaya nanti jadi enak gitu untuk ada kebijakan baru kita bisa mengikutinya dengan baik, kurang lebih begitu ya, Dok ya. Jadi salah satu evaluasinya apabila memang sumber daya pekerjanya di situ memang sangat terbatas dan atau memang pada saat bekerja ini baru muncul pekerja ini ada gejala, ya memang harus segera ditindaklanjuti. Ya, kalaupun harus membutuhkan waktu, ada area khusus untuk pekerja-pekerja yang memang ada ruangan terpisah gitu ya, Dok ya. Yang insya Allah itu. aman gitu ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan yang bisa dokter beri tanggapan lebih detailnya lagi seperti apa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu atau Mbak Ami deh, Mbak Ami dari Bekasi. Dokter, apakah penggunaan termogan di kantor-kantor bisa dibilang akurat? Tidak hanya di kantor-kantor ya, di gedung-gedung, di intinya tempat-tempat umum gitu ya. Bisa dibilang akurat dan aman atau tidak berbahaya? Kenapa ada pertanyaan seperti ini nih? Benarkah? Ya. Benarkah dengan info yang beredar bahwa termogan ini sebetulnya bukan untuk pengecekan suhu tubuh manusia, melainkan untuk memeriksa suhu benda gitu ya? Atau ada yang bilang bahaya buat tubuh, buat organ-organ tertentu gitu ya. Kan ada aja gitu ya berita-berita yang beredar. Belum lagi viral-viral di sosmed gitu ya, Dok ya. Jadi bagaimana nih tanggapannya untuk Ami dari Bekasi? Ini cukup sering dibahas juga nih, Dok, di media-media begitu ya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Mbak Ami di Bekasi atas pertanyaannya, dan saya rasa ini Mbak Ami ini cukup mengikuti perkembangan berita dan mungkin memang juga melihat sensitif dengan keadaan sekitar ya, begitu. Bagus dong ya. Bagus. aware. Memang yang kita perhatikan akhir-akhir ini adalah pertanyaan mengenai pengecekan suhu tubuh. Ya, ini masih pengecekan suhu tubuh ini adalah kita banyak alat ya, kita kenal dengan termometer tentu saja ya. Kalau kita sakit, kita ke dokter, ke rumah sakit, pasti kita akan diukur suhu tubuh kita dengan alat termometer. Biasanya alat termometer itu kan ada yang terbuat, sekarang eranya digital memang ya, era digital. Nah, di era pandemi ini, jadi tujuan termometer itu apa? Apa kita untuk betul-betul kita mau untuk mendiagnosis per individu, artinya kita mau mengukur gejala, ataukah kita untuk screening. Screening dalam artian, screeningnya adalah sifatnya massal, yang kita harus membutuhkan waktu dalam waktu cepat, gitu ya. Nah, sejauh yang saya pahami sampai saat ini, itu adalah infrared sebetulnya, infrared termometer ya, infrared termometer itu masih dalam batas aman. Kenapa? Karena tadi kalau disebutkan termogan untuk mengukur benda, itu memang betul. Jadi kegunaan termogan itu banyak sekali ya, untuk mengukur benda, suhu benda dan sebagainya. Nah, di bidang kesehatan kita kenal dengan istilahnya adalah infrared termometer. Itu tadi ketika kita memerlukan untuk screening, kita butuh waktu yang cepat gitu ya. Sampai saat ini masih boleh dibilang akurat ya, masih di dalam batas aman dan diperbolehkan. Kenapa? Karena yang diukur adalah suhu
suhu permukaan, kita bukan dalam. Jadi artinya suhu permukaan memang berapa nih nanti masuk suhunya. Nah, ketika sudah ada tanda atau gejala, istilahnya sudah di atas normal gitu ya, baru ditingkatkan pemeriksaannya, diperiksa dengan alat yang berbeda, seperti itu. Begitu ya tanggapannya ya. Jadi sampai saat ini masih kategori aman ya, infrared. Ya. Infrared aman gitu ya. Kalau kita ngikutin berita-berita gitu kan ada aja yang dekaitin bahaya buat inilah itulah gitu ya. Oke, tapi kurang lebih begitu di tanggapan Dr. Wening ya untuk Ami dari Bekasi. Pertanyaan selanjutnya kalau begitu ya. Dari umurnya 28 tahun, dokter dari Jakarta Selatan. Apa saran atau tips agar tetap bisa produktif selama work from home, namun kesehatan mental tetap terjaga? Apa jaminan dari perusahaan untuk memantau kesejahteraan karyawan selama bekerja dari rumah? Sudah cukup ini ya, cukup apa ya pertanyaannya ya. Mungkin Mas Umar ini memang termasuk yang udah lama kali ini work from home ya, gitu ya. Kesehatan mentalnya, mungkin apa ya, mungkin ya lingkungannya supaya nggak stres atau apa gitu ya, atau memanage stres juga kali di rumah seperti apa kerjanya di rumah aja. Jadi kita semua mengalami ini tuh namanya juga pandemi ya, tanpa persiapan. Siapa yang mau ya kan? Siapa yang menduga gitu? Tentu saja kita tanpa persiapan. Artinya kita tidak pernah terbayang bahwa kita melakukan pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan di kantor, kita lakukan di rumah. Ya. Itu masa tidak pakai adaptasi, tidak pakai transisi, tapi istilahnya ujuk-ujuk. Tahu-tahu aja gitu tahu-tahu ya. Tahu-tahu mendadak gitu ya. Tahu-tahu kita bekerja, bikin kaget diputuskan untuk bekerja di rumah. Dari sisi ruangan, kita tidak pernah men-setting mungkin ruangan kita untuk seperti di kantor ya. Kemudian dari sisi otomatis ketika pandemi ini kan kita berkumpul. Salah satu positifnya kita berkumpul, selalu berkumpul dengan keluarga. Tetapi ya tadi mungkin karena kita akhirnya ada perbedaan satu lokasi, ruangan, kemudian mungkin kita kalau di kantor untuk berdiskusi ada kesulitan langsung bisa bertanya atau diskusi. Kalau di rumah kita mungkin harus dengan online telepon. Belum tentu kalau rekan kerja kita langsung bisa menanggapi gitu. Nah, sementara kita sudah dikejar-kejar untuk selesai deadline gitu deadline juga. Nah, ini memang faktor yang memang dari diri kita sendiri untuk menyadarkan bahwa hal ini tuh tidak hanya kita sendiri yang mengalami seluruh gitu. dunia. kita mengalami work from home ini mungkin kecuali sektor kesehatan, untuk kecuali beberapa sektor ya. Ini ya itu tadi dari yang awal saya sampaikan, memotivasi diri sendiri untuk mencegah agar kita tidak merasa ya tadi kok di rumah jenuh dan sebagainya gitu ya. Ya saat ini barangkali selama ini kita sudah bersibuk-sibuk macet barangkali. Nah kita dikasih positifnya adalah kita nggak perlu macet. Kita bisa standby, mungkin kalau mulai jam 8 kita udah bisa standby. Gak usah pakai baju rapi dong, pakai celana pendek bisa. Oh enggak itu nanti yang mental yang di sebelahnya, di seberang. Nah mungkin seperti itu. Jadi ketika ditanya bagaimana kiatnya agar kita tetap bisa produktif dalam arti mungkin termasuk mental kita, ya kita tadi kita tidak perlu merasa tadi keterpurukan atau merasa dalam situasi ini tuh ya bersyukur sendiri aja ya, kita tetap bersyukur kita masih diberi kesehatan. Nah, karena bagi yang positif pun belum tentu dia bisa work from home juga. Artinya alhamdulillah masih bisa bekerja, kan ada juga yang malah putus dari pekerjaannya gitu ya. Terus juga intinya terdampak ke ekonominya jauh lebih berat lagi. Jadi bersyukur aja. Jadi nanti dari perusahaan juga mungkin pemantauannya juga nanti feedbacknya dengan komunikasi terus ya dengan tim HRD juga bisa kan ya dok ya. Intinya seperti itu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kesiapan perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersama dengan Dr. Wening Trimawanti SPOK. Beliau adalah dokter spesialis okupasi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Dan Dr. Wening lanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement, masih ada satu pertanyaan lagi nih dok, gitu kan. Karena kita juga masih tidak tahu ya, atau tidak bisa memprediksi barangkali ini pandemi mau sampai kapan sih, pertanyaan hampir setiap orang seperti itu ya. Kita udah mulai gerah, udah mulai bosan juga dengan situasi seperti sekarang ini ya. Tapi kan namanya tadi di tengah era kebiasaan baru ya, kita ya yang penting banyakin bersyukur aja. Tapi juga ini bagaimana dari pihak perusahaan untuk semakin mengevaluasi juga dalam memenuhi kebutuhan atau memfasilitasi karyawannya agar tetap sejahtera gitu, merasa aman, tenang gitu di tengah pandemi ini. Kira-kira apakah mungkin kedepannya memang harus lebih rutin medical check up-nya dengan mungkin paket lengkap barangkali gitu ya. Intinya untuk supaya terhindar dari COVID-19 ataupun juga infeksi apapun sih pada prinsipnya. Jadi bagaimana yang perlu dievaluasi juga oleh manajemen juga begitu di masing-masing perusahaan begitu dokter. Ya, baik. Jadi tentu saja tadi ya langkah yang bisa kita perusahaan ambil itu adalah selalu berkomunikasi dengan karyawan walaupun itu work from home ya. Komunikasi dalam artian tidak hanya komunikasi terkait pekerjaan, karena justru tadi menambahkan yang tadi work from home ini kadang malah jam kerjanya jadi tidak beraturan ya. Kadang Zoom meeting dari jam 7 pagi selesai jam 10 malam seperti itu. Waduh. Di depan komputer terus menerus. Kemudian lupa memperhatikan bagaimana posisi ergonomi. Kalau di kantor barangkali kursinya, mejanya sudah ada penyesuaian ya, tapi di rumah ini yang mungkin dengan modifikasi alat kita, mungkin kaki kita kasih sandaran atau seperti apa yang nyaman. Kalau dari sisi perusahaan tadi adalah selalu berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya dari pekerjaan tapi juga kondisi kesehatannya terkaitnya. Jadi pekerja juga merasa terperhatikan dan perusahaan juga bisa mengidentifikasi dengan segera. Oh ternyata ini dari beberapa ada yang menyampaikan ada keluhan. Jadi kan betul-betul nanti pada saat memang sudah masuk itu kondisinya sudah fit lah ya, sudah ini. Artinya walaupun memang namanya virus ini kita nggak tahu hari ini apakah kita sehat, apakah besok terinfeksi. Amit-amit. Jangan ya. Dan ini pun baru mungkin paling tidak 2 hari kemudian timbul gejala. Nah ini yang harus dipahami. Kemudian bahkan sekarang kita untuk untuk menanyakan apakah tadi setelah kontak ya dengan orang yang menunjukkan gejala itu kita bukan hari ini aja tapi 2 hari ke belakang kita urut gitu, karena timbulnya gejala biasanya kan 2 hari setelah kita kontak ya. Nah tadi satu komunikasi, yang kedua termasuk tadi mungkin saya menambahkan pembatasan kerja itu yang biasanya kita sering keluar kota barangkali yaitu harus benar-benar diatur ya. Jika tidak perlu sekali memang kita tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota. Kemudian tadi kesiapan artinya lebih ke macam-macam sih tadi yang perlu diperhatikan begitu ya dok ya. Tapi berhubung karena waktunya juga sayang sekali terbatas begitu ya dok ya. Jadi langsung ke kesimpulannya juga boleh dokter. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana kesiapan perusahaan untuk tetap dapat beroperasi di era pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan perusahaan harus tetap mematuhi regulasi dari pemerintah ya, regulasi yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah membentuk satu tim khusus ya di dalam perusahaan itu yang memperhatikan, yang khusus mengidentifikasi kondisi perusahaan ini sampai pada tahap apabila terjadi memang ditemukan salah satu karyawannya ada terindikasi gejala sampai tahap rujukan ya, ataukah
pengantar lah untuk ke fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian juga melakukan identifikasi ketika ada satu karyawan yang mungkin sudah bergejala, kemudian melakukan identifikasi terhadap rekan-rekan kerjanya, terhadap lingkungan kerjanya. Ini adalah untuk meminimalisir tadi risiko penularan. Nah, kemudian setelah itu adalah melakukan tadi satu manajemen risiko tadi ya, mengidentifikasi bahaya, kemudian melakukan langkah-langkah pengendalian. Tadi sudah saya sebutkan, mulai dari kita melakukan pembersihan tempat kerja, kemudian kita melakukan screening terhadap pekerja ya sebelum betul-betul masuk ke tempat kerja. Kemudian kita melakukan edukasi, ya edukasi bagaimana cuci tangan yang benar di setiap. Jadi idealnya di setiap tempat cuci tangan itu ada petunjuk ini loh, misalnya 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO ya. Kemudian juga melakukan tadi modifikasi shift kerja barangkali ya, apakah akan bergiliran ataukah ada pengurangan jam kerja. Nah itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Dan kemudian dan ini juga berlaku tidak hanya untuk para pekerja produksi istilahnya di lapangan, untuk manajer pun ketika saat meeting ini juga sangat-sangat berlaku ya, bagaimana duduknya itu harus diatur ya sedemikian rupa. Nah kemudian juga langkah yang paling bisa kita lakukan adalah dan ini yang penting, penggunaan alat pelindung diri. Yang paling sederhana kita menggunakan masker ya. Ketika kita sudah keluar rumah menuju tempat kerja, selama berada di tempat kerja sampai nanti pulang, masker tetap harus digunakan. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang aku tangkap jadi lebih ke bagaimana sih tadi perusahaan ataupun diri sendiri juga mengenali atau memanage resikonya gitu ya. Manajemen resiko itu penting di tengah pandemi seperti ini dalam upaya pengendalian atau pencegahan COVID-19 supaya kita semua saling terlindungi gitu ya, terhindar dari penyakit infeksi COVID ini ataupun apapun sih ya dok ya, infeksi apapun intinya supaya kekebalan tubuh kita juga jadi semakin meningkat begitu ya. Baik Dr. Wening, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Amin. Sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin. Baiklah, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.